Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar dunia keuangan perusahaan yang kadang kerasa kaku dan rumit banget. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas ini kayak lagi baca buku teks yang membosankan. Alih-alih, kita bakal lihat keuangan ini sebagai siklus hidup sebuah entitas bisnis yang benar-benar hidup. Mulai dari DNA awalnya, gimana dia menyimpan energi, sampai interaksinya dengan lingkungan pasar di sekitarnya. Ada satu pertanyaan menarik nih yang bakal memandu kita hari ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana tepatnya sebuah perusahaan mengelola kekayaannya, tapi di saat yang sama harus berhadapan sama tagihan pajak? Ini tuh teka-teki abadi di dunia bisnis. Setiap perusahaan selalu putar otak buat cari titik keseimbangan antara memaksimalkan kekayaan dan bayar kewajiban pajak yang pastinya nggak bisa dihindari. Nah, untuk menjawab teka-teki itu, ada 5 poin bahasan nih hari ini. Kita mulai dari dasar ekuitas perusahaan, lanjut ke mengelola saldo laba, pajak transaksi saham, revaluasi aset tetap, dan akhirnya kita tutup dengan dampak revaluasi aset. Singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, dasar ekuitas perusahaan. Anggap aja ini tuh sebagai bahan bakar awal atau DNA murni dari sebuah bisnis yang baru lahir. Secara sederhana, ekuitas itu apa sih? Kalau menurut standar akuntansi, ekuitas itu hak residual alias sisa atas aset perusahaan setelah dipotong semua kewajiban. Gampangnya gini, aset dikurangi kewajiban, ya sama dengan ekuitas. Ini ibarat kekayaan bersih murni yang tersisa kalau semua utang perusahaan udah lunas dibayar sepeser pun. Dan tahu nggak, isi dari ekuitas ini ternyata nggak cuma uang patungan dari para pendiri loh. Ada 4 elemen penting yang bercampur di sini. Pertama, modal disetor. Ini termasuk selisih harga saham atau yang biasa disebut agio dan disagio. Kedua, keuntungan operasional yang disimpan alias saldo laba. Ketiga, modal dari penyesuaian atau penilaian kembali aset. Dan keempat, modal dari sumbangan. Semuanya ini ngumpul jadi satu, membentuk otot finansial perusahaan yang kuat banget. Lanjut ke bagian kedua, mengelola saldo laba. Di fase ini, perusahaan udah mulai bergerak dan menggunakan otot atau energi yang udah mereka simpan. Gimana sih alur perusahaan ngumpulin saldo laba ini? Kita singkirin dulu ya hitungan rumitnya. Bayangin aja ada 5 tahap penyaringan. Dari laba kotor jualan, dipotong biaya operasional, jadi laba operasional. Terus dikurangi lagi sama bunga dan depresiasi, jadilah laba bersih sebelum pajak. Setelah dipotong pajak, dapat deh laba bersih setelah pajak. Nah, kalau laba ini nggak dibagiin ke pemegang saham sebagai dividen, otomatis dia jadi saldo laba atau retained earnings. Ini nih yang jadi bensin buat perusahaan tumbuh ke depannya. Coba kita bayangkan penerapannya di dunia nyata. Kalau kita lihat laporan laba ditahan yang berdiri sendiri, prosesnya kelihatan transparan banget kan? Saldo awal tinggal ditambah sama laba bersih tahun berjalan, terus dikurangi dividen yang dibagikan, hasil akhirnya langsung kelihatan jelas, sangat simpel dan gampang banget diikutin. Tapi kadang ceritanya nggak sesederhana itu. Kalau perusahaan punya aktivitas modal yang lebih kompleks, misalnya lagi nerbitin saham baru atau beli saham treasury, saldo labanya nggak dilaporkan sendirian. Justru komponen ini digabung langsung ke dalam laporan ekuitas pemegang saham yang lebih luas. Jadi kita bisa langsung pantau gambaran utuhnya di satu tempat. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, pajak transaksi saham. Perusahaan udah jalan, sahamnya udah diperdagangkan. Dan disinilah faktor eksternal alias pajak mulai ikut campur tangan. Ada satu fakta menarik banget nih, yaitu angka 11%. Buat apa? Jadi gini, sahamnya sendiri itu kan bukan barang yang kena PPN. Tapi jasa pialang atau broker yang bantuin kita transaksi saham, nah itu masuknya jasa kena pajak. Berdasarkan aturan Undang-Undang HPP, jasa broker ini bakal dikenain PPN sebesar 11%. Biar lebih jelas, kita bedah lagi ya. Setiap kali kita transaksi saham, itu ada 4 lapis potongan. Ada komisi buat brokernya, ada IDX fee alias biaya fasilitas bursa, terus ada pajak penghasilan atau PPh, 0,1% khusus kalau kita lagi jual saham, dan terakhir biaya clearing buat KPEI. Jadi ya, pajak dan berbagai retribusi ini selalu diam-diam nempel di setiap perdagangan saham yang terjadi. Biar makin kebayang, kita simulasin aja langsung. Katakanlah, kamu jual saham senilai 1 juta rupiah. Wah, dapat 1 juta nih. Eits, tunggu dulu. Potong komisi broker 0,3%, itu 3.000 rupiah. Dari komisi itu, dikenakan PPN 11%, berarti Rp330. Terus, jangan lupa, ada PPh final penjualan 0,1%, yaitu Rp1.000. Total biayanya Rp4.330. Jadi, uang tunai bersih yang beneran masuk rekening kamu itu Rp995.670. Oke, kita beranjak ke fase keempat, yang mungkin jadi keputusan paling strategis dari siklus ini. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset ini ibarat medical check-up buat perusahaan. Tujuannya buat ngecek vitalitas sesungguhnya saat ini.
Definisinya simpel banget. Ini adalah proses menilai kembali aset tetap perusahaan. Kenapa harus repot-repot dilakukan? Ya karena nilai aset di neraca, kayak tanah atau gedung, sering banget ketinggalan zaman. Mungkin dicatat pakai harga beli 10 tahun lalu, padahal harga pasarnya sekarang udah selangit. Jadi revaluasi ini memastikan laporan keuangan itu mencerminkan realitas yang ada sekarang, bukan cuma angka masa lalu. Tapi ingat ya, standar akuntansi kayak PSAK 16 itu ketat banget soal ini. Revaluasi itu bukan trik sulap satu kali yang bisa dipakai pas perusahaan lagi butuh kelihatan bagus aja. Kalau perusahaan milih model revaluasi, ya mereka harus komitmen. Model ini wajib diterapkan secara konsisten untuk seluruh aset di kelas yang sama, dan update-nya juga harus dilakukan secara berkala. Nah, hal ini membawa kita ke bagian terakhir, dampak revaluasi aset. Kira-kira hasil dari medical check-up ini benar-benar ngasih untung nyata nggak sih buat perusahaan? Ini beneran kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, keuntungannya oke banget. Aset jadi mencerminkan nilai pasar sesungguhnya, rasio utang perusahaan langsung kelihatan lebih sehat di mata BAK, dan ini ngebantu banget kalau ada proses akuisisi atau merger. Tapi di sisi lain, kerugiannya juga berasa. Kenaikan nilai aset di atas kertas itu nggak menghasilkan uang tunai spesial pun yang masuk ke kas. Belum lagi perusahaan harus keluar duit mahal buat bayar jasa penilai independen. Dan yang paling bikin pusing, ada tagihan pajak yang langsung menunggu di depan mata. Nah, ini dia kejutannya. Tagihan pajak itu nggak main-main. Kalau ada selisih lebih dari revaluasi aset, katakanlah nilai tanah perusahaanmu tiba-tiba naik 10 miliar rupiah di atas kertas, perusahaan bakal langsung kena pajak penghasilan final sebesar 10% dari selisih keuntungannya itu. Dan ingat, pajaknya ini harus dibayar tunai di tahun tersebut. Yang akhirnya menyisakan satu dilema yang cukup provokatif buat kita renungkan bareng. Apakah kebanggaan punya nilai aset yang lebih tinggi dan neraca yang kelihatan kinclong itu benar-benar sepadan sama uang tunai yang harus ditarik dari kas buat bayar pajaknya? Menarik banget kan? Ini adalah tantangan strategi finansial yang memisahkan pengusaha biasa dari ahli strategi perusahaan yang sejati. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini. Semoga sekarang kamu punya gambaran yang jauh lebih jelas dan nyata soal gimana sebenarnya siklus model perusahaan itu bekerja.